Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang barusan kita bacakan tadi, yang terambil dari kitab Ulangan, adalah firman Tuhan yang dituliskan oleh Nabi Musa untuk umat Tuhan, yaitu Israel. Dan firman Tuhan ini ditulis ketika menjelang akhir hidup dari Musa. Sebelum dia mati atau meninggalkan dunia ini, dan pastinya harus berpisah dengan orang Israel karena mereka akan tetap melanjutkan perjalanan mereka, Musa terlebih dahulu mengumpulkan mereka dan memperingatkan mereka segala sesuatu firman Tuhan yang telah mereka dengarkan. Musa mengingatkan kembali mereka supaya mereka tidak lupa ataupun mengabaikan segala perintah Tuhan. Mengapa sangat penting? Karena orang Israel akan masuk ke tanah perjanjian, tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Dan di sana ada banyak bangsa yang dimana mereka tidak beribadah kepada Tuhan Allah. Mereka tidak percaya kepada Tuhan Allah. Mereka hidup di dalam dosa. Oleh karena itu, ketika nanti orang Israel masuk ke tanah perjanjian ini, mereka harus berhati-hati. Mereka jangan sampai tergoda dan meninggalkan Tuhan Allah. Jangan sampai mereka melupakan perintah-perintah Tuhan Allah lalu pergi beribadah kepada ilah-ilah lain. Ini sangat berbahaya. Oleh karena itu Musa mengumpulkan mereka dan kembali mengingatkan mereka serta menekankan kepada setiap orang Israel agar mereka selalu ingat kepada Tuhan Allah. Walaupun mereka nanti masuk ke tanah perjanjian yang dimana banyak bangsa yang tidak mengenal Tuhan, namun mereka adalah umat Tuhan. Mereka harus selalu ikut Tuhan Allah. Firman Tuhan ini juga bukan hanya kepada orang Israel diberikan, tetapi kepada semua umat Tuhan, termasuk kita saat ini, orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepadanya, juga kita selalu diingatkan akan tentang Tuhan Allah, akan tentang firman Tuhan. Jangan sampai kita terlena, meskipun kasusnya tidak sama dengan orang Israel, masuk ke tanah perjanjian, yang dimana di tengah-tengah bangsa yang menyembah berhala yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi kita juga sekarang ini banyak sekali godaan. Di akhir zaman ini bisa saja kita mengabaikan firman Tuhan, kita melupakan Tuhan Allah. Banyak sekali godaan yang membuat kita keluar daripada firman Tuhan. Jadi tidak heran lagi kalau ada orang-orang yang mengaku sebelumnya sebagai orang Kristen, tapi pada akhirnya kita tahu mereka meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang mengaku Kristen, tetapi tidak mau peduli terhadap firman Tuhan. Tidak mau peduli terhadap perintah-perintah Tuhan. Kita harus selalu berhati-hati saudara-saudara. Godaan itu selalu ada sepanjang zaman untuk membuat kita menjauh daripada Tuhan. Jadi kita selalu diingatkan juga melalui firman Tuhan ini, supaya kita bisa selalu ikut Tuhan, selalu takut akan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu apa yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada orang Israel mengenai kewajiban mereka, keharusan untuk dilakukan terhadap Tuhan Allah. Dan ini juga yang harus kita lakukan seluruh umat Tuhan, setiap orang Kristen. Bukan hanya kepada orang Israel, tetapi kita juga semua. Di ayatnya yang ke-12 dari Ulangan pasal 10 dikatakan, maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu? Tuhan menghendaki kita untuk kita lakukan sesuatu sebagai kewajiban kita kepada Tuhan Allah. Dan apa yang dikehendaki Tuhan Allah untuk kita lakukan dan terus kita lakukan seumur hidup kita, tidak hanya berapa puluh tahun,
Tetapi seumur hidup kita, sampai kita mati, kewajiban kita ini kita tetap lakukan kepada Tuhan Allah. Dikatakan di sini, yaitu takut akan Allah. Takut akan Allah. Ini adalah yang pertama yang Tuhan inginkan bagi kita semua orang Kristen, dan secara khusus di sini adalah orang Israel, supaya mereka memiliki rasa takut akan Allah. Apa maksudnya takut akan Allah? Takut akan Allah bukan berarti rasa takut seperti yang kita hadapi atau alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita melihat sesuatu gambar yang seram, kita menjadi takut sekali. Kita sembunyi, kita lari. Tetapi apakah itu yang dimaksud takut akan Tuhan di sini? Bukan. Apa maksud daripada takut akan Tuhan? Yang dimaksud di sini adalah kita harus gentar di hadapannya. Kita harus menghormati Dia sangat tinggi. Kita harus menjunjung tinggi Tuhan Allah. Kita harus takjub kepada Tuhan Allah. Kita harus mengagungkan namanya. Kita harus kagum akan kebesaran Tuhan Allah. Itulah yang dimaksud daripada takut akan Allah. Ada rasa atau sikap gentar, rasa menghormati sangat tinggi akan Tuhan Allah. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus takut akan Allah? Mengapa kita harus gentar kepadanya? Kita harus tahu siapakah pribadi Tuhan Allah itu. Barulah kita bisa mengatakan, saya memiliki rasa takut kepadanya. Kalau kita tahu dengan jelas siapakah pribadi Tuhan Allah itu. Mengapa kita harus takut akan Allah? Apa sebabnya? Yang pertama, karena Dia adalah Allah Maha Kuasa. Kalau kita baca di Kejadian pasal 17 ayat 1, ketika Tuhan mengadakan perjanjian kepada Abraham, Tuhan dengan jelas mengatakan di sana, Aku Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Maha Kuasa maksudnya apa? Maksudnya adalah tidak terbatas kekuatannya, tidak terbatas kuasanya. Manusia terbatas kuasanya, terbatas kekuatannya. Para malaikat pun terbatas kuasanya. Tetapi Tuhan Allah tidak pernah dibatasi kuasanya. Dia adalah Maha Kuasa. Segala sesuatu Dia bisa lakukan asalkan Tuhan kehendaki. Kita membaca kitab Kejadian pasal pertama. Di situ diceritakan bagaimana kuasa Tuhan nyata bagi kita semua. Dia menciptakan langit dan bumi ini dari yang tidak ada menjadi ada. Lalu segala sesuatu, baik yang ada di luar angkasa maupun yang ada di dalam bumi ini, Tuhan ciptakan dengan berfirman saja. Termasuk kita manusia, Tuhan yang ciptakan. Kita bisa hidup sekarang ini, itu karena Tuhan yang menciptakan kita. Bukan timbul begitu saja. Tapi dengan Tuhan Allah, Dia menciptakan kita seluruh manusia. Kita melihat kebesaran Tuhan Allah ini, yang dimana tidak mungkin bisa dilakukan oleh siapapun manusia, ataupun para malaikat pun tidak memiliki kuasa yang seperti Tuhan Allah ini. Menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Menciptakan segala sesuatu. Sungguh luar biasa. Bahkan kalau kita membaca kitab-kitab Injil, Tuhan Yesus, bagaimana Dia menyatakan kuasanya kepada orang-orang Israel pada saat itu. Dia menyembuhkan berbagai penyakit. Dia berjalan di atas air. Dia meredakan badai. Dan Dia membangkitkan orang yang sudah mati. Manusia tidak akan bisa melakukan demikian. Tetapi Tuhan Allah bisa melakukan demikian. Karena Tuhan Allah adalah Allah yang Maha Kuasa, maka sikap kita harus ada rasa takut akan Dia. Kalau kita melihat seseorang saja yang badannya besar, gagah, ototnya setumpuk,
di lengannya begitu kuat, kita mau berhadapan dengan dia saja, kita tunduk. Kan tak berani kita pasang badan di depan dia kan? Takut dihantam kita. Kita segan, kita takut. Karena melihat postur tubuhnya, wah kita menjadi segan di hadapan dia. Apalagi Tuhan Allah yang maha kuasa, hanya dengan firman-Nya segala sesuatu bisa dia ciptakan. Bagaimana mungkin kita tidak akan takut akan dia? Bagaimana mungkin kita tidak akan gentar di hadapannya? Bagaimana mungkin kita tidak akan menghormati dia dengan sangat tinggi? Dia adalah Allah yang maha kuasa. Inilah alasan pertama kenapa kita harus takut akan Tuhan. Kenapa kita harus menghormati Tuhan dengan sangat tinggi. Yang kedua, karena Tuhan Allah itu adalah maha kudus. Kalau kita membaca Imamat pasal 20 ayat 26, Tuhan mengatakan, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu adalah kudus. Kudus artinya apa? Dia suci, dia tidak berdosa, tidak ada kejahatan di dalamnya. Dan ini adalah konsisten, dari kekal sampai kekal, dia adalah kudus. Tidak ada satu noda pun dosa ada di dalam dirinya. Dan karena dia kudus, dia benci terhadap dosa. Dia benci terhadap kejahatan. Maka kita tidak akan sembarangan melakukan apapun di hadapan Tuhan. Karena dia adalah Allah yang kudus. Allah yang benci terhadap dosa. Dan Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang yang melakukan kejahatan di hadapannya. Maka sebagai umat Tuhan, kita harus takut akan dia. Karena dia bukanlah Allah yang dimana kita boleh melakukan apa saja yang kita inginkan, tidak ada masalah bagi dia. Tidak, saudara-saudara. Karena dia adalah kudus, dia adalah suci, dia benci kejahatan. Maka sikap kita harus penuh takut akan dia. Yang ketiga, kenapa kita harus takut akan Tuhan? Karena dia adalah maha tahu. Kalau kita baca 1 Samuel pasal 2 ayat 3, firman Tuhan mengatakan Tuhan maha tahu. Dia tahu segala sesuatu, termasuk apa yang kita pikirkan, apa yang kita rancangkan di dalam hati kita. Kalau seseorang dia mengetahui apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, kita akan segan kepada orang tersebut. Kita tidak akan bisa bermacam-macam dengan dia. Tuhan Allah, dia mengetahui segala sesuatu. Termasuk kita saat ini, di bangku gereja ini. Apa yang kita pikirkan sekarang? Apa yang kita rencanakan sekarang? Tuhan tahu. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, Tuhan itu adalah maha hadir. Kita tidak akan bisa sembunyi dari dia. Firman Tuhan di kitab Yeremia pasal 23 ayat 24 mengatakan Tuhan memenuhi segala sesuatu sehingga kita tidak akan bisa bersembunyi dengan dia. Tak bisa kita melarikan diri dari dia. Kita tidak bisa mengatakan oke, untuk menghindari Tuhan maka saya harus bersembunyi atau melarikan diri. Tidak akan bisa, karena di mana-mana Tuhan itu ada. Dia memenuhi segala sesuatu. Kalau kita baca satu cerita yang sangat menarik, yaitu tentang Saul. Saul waktu hendak mau dilantik menjadi raja atas orang Israel, maka diadakan undian untuk menyatakan inilah raja yang kalian pilih itu. Raja Saul. Ketika diadakan undian, lalu sampailah kepada Saul. Terpilihlah Saul. Tetapi ketika mereka melihat, orang-orang Israel mereka melihat, kenapa dia tidak ada? Di mana dia? Samuel mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, apakah orang itu akan datang kemari? Orang-orang tidak mengetahui dia. Di mana dia? Lalu Tuhan mengatakan, dia datang, tapi dia bersembunyi di antara barang-barang. Manusia tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Saul dia berusaha bersembunyi, tapi Tuhan tahu di mana dia berada. Yunus ketika dia diutus ke Niniwe, dia pergi melarikan diri ke
Tarsis. Dia pikir menjauh daripada Tuhan, maka sudah selesai perkaranya, Tuhan tidak lihat dia. Tuhan tidak tahu di mana dia berada. Tuhan tahu. Kita tidak akan bisa melarikan diri ataupun bersembunyi dari Tuhan. Karena Tuhan memenuhi segala sesuatu. Oleh karena itu, karena Tuhan adalah Maha Kuasa, Maha Kudus, Maha Tahu, Maha Hadir, semua sifat-sifatnya ini memberikan kita rasa takut akan Tuhan. Kita menghormati Dia sangat tinggi. Kita gentar terhadap Tuhan Allah. Kita tidak akan meremehkan Tuhan Allah atau seperti merasa biasa saja di hadapan Tuhan Allah. Sebagai umat Tuhan, kita akan selalu merasa takut akan Dia. Dan bukti bahwa kita takut akan Tuhan. Yang selanjutnya, firman Tuhan memberikan suatu wujud daripada takut akan Tuhan. Atau tindakan daripada takut akan Tuhan. Di situ dikatakan, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Jadi sikap, setelah itu tindakan, wujudnya. Sikap tadi adalah takut akan Tuhan, dan sekarang wujud daripada rasa takut akan Tuhan, yaitu kita akan menuruti segala jalan yang ditunjukkannya. Bukan kita menghindari, tetapi kita menaati segala perintahnya. Dikatakan segala jalan yang ditunjukkannya. Jalan yang ditunjukkannya apa maksudnya? Adalah firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Seluruh firman Tuhan ada di dalam Alkitab ini, 100% adalah firman Tuhan. Mulai dari Kejadian sampai kitab Wahyu, seluruh perintah Tuhan tercantum di dalam firman Tuhan ini. Dan ketika dikatakan hidup menurut jalan yang ditunjukkan atau menurut firman Tuhan, itu berarti apa? Kita harus menyesuaikan diri. Kita harus melakukan, berjalan di rel firman Tuhan. Tidak berarti kita menyeleweng. Tidak berarti kita mengabaikan. Di sini jelas dikatakan kita harus hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Artinya apa? Berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Apakah saudara-saudara ada hati, komitmen untuk mau berjalan sesuai dengan firman Tuhan? Ketika kita menjadi umat Tuhan, menjadi orang-orang percaya, dulu kita mengikuti apa yang kita inginkan. Kita hidup menurut jalan kita sendiri. Apa yang kita pikirkan, itulah yang kita lakukan. Tetapi ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita tidak lagi hidup menurut jalan kita sendiri. Bukan, tetapi kita harus hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Kita harus taat firman Tuhan. Bukan dengan hidup sendirinya saja apa yang kita mau, lalu itu yang kita lakukan. Tidak. Kepada orang Israel ini sangat penting ditekankan kepada mereka. Kalau kita baca kitab Hakim-Hakim, bagaimana begitu hancurnya moral orang Israel. Kenapa? Karena mereka tidak mau patuh terhadap firman Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan masing-masing melakukan apa yang dia pandang baik. Apa yang dia pikirkan itu bagus, itulah yang dia lakukan. Mereka tidak mau patuh terhadap firman Tuhan yang telah ditunjukkan, dinyatakan di dalam firman-Nya. Mereka pikir ini bagus, penilaian saya bagus, oke, lakukan. Baik menurut saya, oke, lakukan. Kalau begitu patokannya, itu masing-masing, keinginan sendiri. Maka tidak heran kalau kitab Hakim-Hakim adalah di mana keadaan moral orang Israel, rohani orang Israel benar-benar hancur. Karena firman Tuhan jelas mengatakan mereka melakukan apa yang mereka pandang itu baik. Meskipun itu jahat, meskipun itu dosa,
meskipun itu melanggar firman Tuhan, tapi bagi dia itu baik, ya dia lakukan. Bagi dia itu adalah haknya. Ada yang mengatakan itu kan hak saya. Ya itu kan menurut kamu tidak baik, tapi menurut saya baik. Kamu mau apa? Menurut saya baik, ya saya lakukan. Kamu tak bisa maksa saya. Tapi firman Tuhan mengatakan kepada orang Israel, ketika kalian nanti pergi sampai ke tanah perjanjian, kalian harus hidup sesuai dengan petunjuk arah yang telah diberikan oleh Tuhan, yaitu firman-Nya. Mereka harus patuh, tunduk. Memang patuh ataupun tunduk terhadap firman Tuhan tidaklah gampang. Sangat sulit. Ya. Sangat sulit. Kita merasa, wah, untuk taat firman Tuhan itu begitu sulit. Karena kita masih hidup di dalam tubuh ini, di dalam daging ini. Godaan itu begitu kuat. Tetapi kita adalah umat Tuhan, harus berusaha untuk tunduk terhadap firman Tuhan. Misalnya, firman Tuhan mengatakan setiap hari Minggu kita harus datang beribadah. Apakah kita tunduk terhadap firman Tuhan ini? Datang beribadah. Ingat, kita adalah umat Tuhan. Apakah kita tunduk terhadap perintah Tuhan? Datang beribadah. Banyak orang merasa beribadah bukanlah sesuatu yang harus yang dia lakukan. Suka-suka. Kalau hari ini hatinya lagi senang ataupun lagi tenang, ya dia datang ibadah. Atau kadang-kadang datang beribadah karena sudah dikunjungi, ya kan? Kadang-kadang karena sudah beberapa kali ditelepon, wah merasa, wah tak enak lah sama los-los ini, sama Pak Pendeta ini. Ya udah datanglah ibadah. Apakah kita ada hati dengan sendirinya mau patuh terhadap firman Tuhan? Atau kita merasa, tak usah lah, kan masih ada. Kadang-kadang orang mengatakan masih ada hari Minggu esok kok. Masih ada kesempatan kok. Tak usahlah hari Minggu ini. Masih bisa kok minggu depan, masih banyak. Tahun-tahun tidak pernah habis. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan kita harus datang beribadah. Ini adalah contoh secara umum. Yang dimana kita harusnya sadar dan harus melakukannya. Tuhan mengatakan kepada orang Israel harus hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Segala jalan, bukan hanya sebagian firman Tuhan, bukan hanya 20% daripada Alkitab, 30%, 80% atau 90%, tetapi 100% kita harus hidup sesuai dengan perintah firman Tuhan. Tidak setengah-setengah, saudara-saudara, tidak setengah-setengah. Dengan sepenuh hati kita tunduk terhadap firman Tuhan. Sekali lagi memang tidak gampang ya untuk melakukan firman Tuhan. Karena kita masih hidup di dalam tubuh ini. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, kita datang berdoa kepada Tuhan. Datang memohon belas kasihan Tuhan supaya kita dimampukan. Supaya kita bisa patuh terhadap firman Tuhan. Kita memang tidak bisa patuh 100%. Tapi kita berusaha melakukannya dengan memohon kekuatan daripada Tuhan. Kalaupun kita gagal satu kali, kita segera berdoa, bangkit. Gagal 2 kali, berusaha lagi, berdoa, bangkit. Tak ada orang Kristen yang hidupnya dari dia bayi sampai dia mati tak pernah jatuh ke dalam dosa. Pasti ada. Tetapi kita terus berusaha dan dengan pertolongan Roh Kudus kita bisa mampu melakukan perintah-perintah Tuhan. Tuhan tidak biarkan kita dengan sendiri melakukan firman-Nya dengan kemampuan kita sendiri. Kalau hanya dengan kemampuan kita, kita tak akan bisa patuh terhadap firman Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan Roh Kudus. Tuhan memberikan kita kekuatan supaya kita mampu untuk taat firman Tuhan. Ingat, Tuhan memberikan kita kekuatan.
Oleh karena itu, dalam mendengar dan melakukan firman Tuhan, kita harus senantiasa berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku adalah manusia yang lemah. Tetapi mohon atas pertolongan, kekuatan daripada Engkau, supaya saya mampu taat akan firman Tuhan. Jadi Tuhan menghendaki orang Israel dan kita semua untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, yaitu firman Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan tidaklah sulitlah kita dapatkan ataupun kita dengarkan sekarang. Ya, kalau di zaman dulu ya mungkin harus tunggu para nabi yang berbicara. Tapi sekarang kita sudah ada Alkitab semuanya. Ya, di mana-mana kita bisa temukan Alkitab. Bahkan sekarang sudah canggih. Ya, di handphone pun kita bisa download Alkitab. Kita bisa baca apa yang Tuhan kehendaki. Tapi masalahnya, apakah kita mau melakukannya? Itu saja. Bukan sulit untuk mendengar ataupun mendapatkan firman Tuhan tersebut. Tidak sulit, gampang sekali. Tapi masalahnya, apakah kita mau patuh, tunduk terhadap firman Tuhan? Selanjutnya, yang Tuhan kehendaki bagi orang Israel dan bagi kita semua, yaitu mengasihi Dia. Mengasihi Dia. Mengasihi maksudnya apa? Ada rasa yang baik terhadap pribadi yang lain. Kita tidak akan melakukan kejahatan ataupun yang bertentangan dengan keinginan pribadi yang orang kita kasih tersebut. Kita akan berusaha melakukan apapun demi orang tersebut. Kita akan berusaha dengan rela dan tulus untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh orang tersebut. Orang mengatakan kita sayang kepadanya. Firman Tuhan mengatakan kita harus mengasihi Tuhan Allah. Kita harus sayang kepada Tuhan Allah. Kita harus berusaha melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Itulah perasaan yang harus kita miliki. Selalu dengan berusaha, dengan rela, dengan tulus, kita mau melakukan apa yang Tuhan mau. Karena kita ada rasa senang, rasa baik terhadap Tuhan Allah. Kalau kita sudah senang sama seseorang, apalagi kalau ini masa-masa pacaran, kalau sudah senang, ya sudah sayang, dia akan berusaha apa saja berkorban untuk menyenangkan orang tersebut. Nah, kita sebagai umat Tuhan dikatakan kita harus mengasihi Tuhan Allah. Tak boleh kita mengasihi ilah lain, tak boleh kita mengasihi dewa lain, dan dengan sepenuh hati kita hanya mengasihi Tuhan Allah. Lalu di kalimat selanjutnya firman Tuhan memberikan wujud atau bukti daripada mengasihi Tuhan Allah kita. Dikatakan di situ, kita harus beribadah kepada Tuhan alam, kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Makanya saya lebih suka ayat 12 ini mengatakan ada 2 poin, yaitu sikap, lalu wujud, bukti, lalu sikap lagi, lalu wujud dan bukti. Sini dikatakan, kalau kita mengasihi Tuhan, yang selanjutnya bukti, wujud daripada kasih kita kepada Tuhan Allah, kita harus beribadah kepadanya. Orang-orang Israel mereka begitu familiar kata-kata ini. Kenapa? Karena ada banyak dewa-dewa yang di sana yang disembah, yang dipuji. Tapi Tuhan mengatakan, akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tak boleh pergi beribadah kepada ilah lain, kepada dewa lain. Hanya kepada Tuhan Allah kita sembah sujud. Segala puji-pujian hanya kita berikan kepada Tuhan Allah. Pada orang Israel sangat ditekankan ini. Jangan sampai mereka pergi beribadah kepada ilah lain. Dan itu terjadi ya
kepada orang Israel setelah mereka sampai di tanah perjanjian. Kita baca cerita mereka, bagaimana mereka sering menyakiti hati Tuhan. Mereka beribadah kepada ilah lain, Tuhan hukum mereka, mereka datang kepada Tuhan menyesal. Setelah aman, mereka kembali lagi meninggalkan Tuhan, beribadah kepada ilah lain. Tuhan hukum lagi mereka. Tuhan mengatakan, kita harus beribadah kepadanya. Tak boleh juga kita menduakan dia. Dalam arti pergi beribadah kepada Tuhan, lalu pergi beribadah juga kepada ilah lain. Tidak boleh. Hanya kepada Tuhan Allah. Ingat cerita Salomo? Kenapa Tuhan hukum dia? Di akhir-akhir hidupnya, sebelum dia bertobat. Nantinya dia bertobat. Tapi sebelum itu, firman Tuhan mengatakan, dia tidak sepenuh hati lagi beribadah kepada Tuhan Allah. Karena dia membangun tugu-tugu berhala untuk istri-istrinya. Dan dia ikut juga. Tuhan marah kepada Salomo. Akhirnya apa? Kerajaannya dibagi dua. Tuhan mau hanya kepada Tuhan Allah kita beribadah. Lalu kita harus beribadah kepadanya, dikatakan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Sepenuhnya. Kita sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Bukan dengan setengah-setengah hati. Misalnya kita datang beribadah, ya setengah hati. Ya hanya untuk melakukan tradisi orang gereja saja, orang Kristen saja, ya datang beribadah, ya datang beribadah. Nanti saatnya untuk memuji Tuhan, ya tidak tahulah apa yang mau dipikirkan, apa yang mau dilakukan. Tak ada hati yang sungguh-sungguh. Tak ada dikatakan di sini segenap hati, segenap jiwa. Seluruh hidup kita berikan kepadanya, kita beribadah kepadanya. Jadi saudara-saudara, di dalam beribadah, kita harus beribadah kepadanya dengan sepenuh hati, sepenuh hati. Makanya kalau kita datang ke gereja, sebelumnya kita harus persiapkan segala sesuatunya dulu. Jangan sampai nanti ada masalah, ya, ada yang membuat kita tidak fokus. Ya, kita harus dengan sepenuh beribadah kepadanya. Tidak hanya di sini dikatakan bahwa hanya kepada Tuhan kita beribadah, tetapi ketika kita beribadah, sembah sujud kepadanya, harus dengan segenap hati dan segenap jiwa kita. Sungguh-sungguh kita memuji dia. Sungguh-sungguh kita beribadah kepadanya. Dan kita tidak akan pernah melalaikan ibadah kepada Tuhan. Ya, sekali lagi, ibadah itu wajib, harus. Kuduskanlah hari Sabat. Itu adalah perintah Tuhan. Kitab Ibrani mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan kita orang percaya. Ibadah. Ya. Waktunya untuk beribadah hari Minggu. Datanglah beribadah kepada Tuhan. Itulah suatu kewajiban, keharusan. Dan kita beribadah kepada Tuhan tidak hanya di dunia ini. Bahkan di sorga pun kita, salah satu kegiatan yang akan tetap kita lakukan adalah beribadah kepada Tuhan. Jadi dia akan terus menerus. Bukan hanya berapa puluh tahun saja. Kita masih muda, kita rajin ibadah. Nanti tua, kita malas ibadah. Ataupun kita bolong-bolong untuk datang ibadah. Saudara-saudara, kalau kita pikirkan 6 hari lamanya Tuhan kasih kita waktu untuk bekerja. Cari uang, bekerja keras. Tuhan kasih 6 hari, banding 1 hari saja. Itu pun hanya berapa jam saja di gereja. Ya kan? Kita di gerejanya berapa jam saja. Kita kan tidak full di gereja terus. 6 hari lamanya kita bekerja. Itu sudah luar biasa waktu yang Tuhan berikan kepada kita. 6 hari, banding 1 hari saja loh. 1 hari saja Tuhan mau khususkan untuk menyembah Tuhan Allah, untuk memuji Tuhan Allah. Tapi kadang-kadang kita melalaikan akan hal ini. Dengan berbagai alasan, dengan berbagai kepentingan. Ya, mari kita usahakan, bukan usahakan, harus untuk beribadah kepada Tuhan.
6 hari mari kita atur segala sesuatu. Di hari Tuhan, Tuhan mau kita datang ke gereja. Kalau masih dalam keadaan corona, ya kita mungkin ada rasa khawatir, ya boleh secara online, ya melalui Facebook ataupun Zoom. Tetapi kalau memang sudah bisa datang ke gereja, ya kita datang ke gereja. Intinya adalah kita harus beribadah kepadanya. Tidak boleh berhenti beribadah kepadanya. Tidak boleh berhenti. Tak ada masa kita stop, tak bisa. Selalu terus menerus, setiap hari Minggu datang beribadah kepada Tuhan Allah. Karena Dia adalah Tuhan Allah kita. Kita adalah umatnya. Dia adalah penyelamat kita. Kita adalah orang-orang yang telah ditebusnya. Maka kita harus datang beribadah kepadanya. Jangan kita lalaikan ini. Ya, kita harus beribadah kepada Tuhan Allah. Jadi firman Tuhan dengan jelas mengatakan kepada orang Israel bahwa mereka diminta, dikehendaki oleh Tuhan untuk takut akan Dia. Lalu dikatakan tindakan mereka harus hidup menurut jalan yang diperintahkan oleh Tuhan, firman Tuhan, patuh. Yang ketiga, mereka harus mengasihi Dia. Mengasihi Dia dengan sepenuh hati. Dan wujud daripada kasih kita harus selalu datang beribadah kepada Tuhan Allah. Tindakan kita harus datang menyembah Dia pada waktunya. Tentunya bukan hari Minggu saja kita beribadah. Ya, kita bisa ikut persekutuan lagi. Ya, setiap hari kita boleh beribadah kepada Tuhan. Ya, memang kita harus beribadah kepada Tuhan. Tetapi hari Minggu harus datang beribadah kepada Tuhan. Khususkan ya untuk Tuhan. Nah, lalu kita merasa ini seperti terlalu berat, ya. Seperti terlalu memberikan beban bagi kita. Apa yang diminta oleh Tuhan ini. Seolah-olah membuat kita rugi. Ada banyak orang mengatakan kalau melakukan firman Tuhan ini seperti dia merasa rugi. Ya, tidak lagi memberikan suatu kesenangan ya di dalam dirinya sendiri. Tak ada lagi suatu ya kebebasan di dalam dirinya sendiri. Seolah-olah dia rugi. Ya hanya membawa sesuatu beban bagi dia. Tidak, saudara-saudara, melakukan firman Tuhan itu tidak membebani kita. Tidak memberikan kita kerugian. Tetapi sebaliknya, justru memberikan suatu berkat bagi kita. Memberikan sukacita bagi kita. Mendatangkan sukacita bagi kita kalau kita melakukannya. Apa kata firman Tuhan di ayat yang ke-13? Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Supaya apa? Dengan jelas firman Tuhan mengatakan supaya baik keadaanmu. Kalau kita patuh terhadap segala apa yang Tuhan kehendaki ini, akan mendatangkan sesuatu yang baik bagi kita, bukan sesuatu yang buruk bagi kita. Ini yang harus kita perhatikan. Kalau kita tahu ini mendatangkan sesuatu yang baik bagi kita, maka kita akan dengan senang hati, dengan penuh sukacita, dengan rela, tulus akan melakukannya. Menerimanya apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena hal itu mendatangkan sesuatu yang baik bagi kita. Dikatakan supaya baik keadaanmu, secara khusus untuk orang Israel di tanah perjanjian. Supaya Tuhan tidak menghukum mereka. Ya, supaya Tuhan tidak murka kepada mereka. Dan kita lihat orang Israel, karena mereka beberapa kali bahkan sering mereka melalaikan firman Tuhan ini. Apa yang terjadi? Tuhan hukum mereka berkali-kali, Tuhan buang mereka, Tuhan biarkan mereka dijajah oleh bangsa lain. Mereka menderita luar biasa. Tetapi Tuhan berbelas kasihan ketika mereka datang, lalu mereka diselamatkan, mereka lakukan lagi. Sampai pada tahun 722 sebelum Masehi, itu untuk kerajaan Israel bagian utara, dan tahun 586 sebelum Masehi untuk kerajaan bagian selatan. Akhirnya Tuhan
hukum mereka, buang mereka ke negeri orang lain, dan begitu lama, 70 tahun lamanya, dan mereka menderita di sana. Kalau mereka tidak taat, mendatangkan buruk bagi mereka, hukuman dari Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau mereka taat, pelihara, dikatakan di sini berpegang, ya, berpegang. Mereka tidak lepaskan, ya, mereka tidak lalai, tapi selalu pegang, karena ini merasa sesuatu yang penting. Mereka selalu perhatikan, pegang. Kalau mereka selalu pegang firman Tuhan ini, selalu simpan di dalam hati mereka dan lakukan, dikatakan keadaanmu baik. Tuhan akan memberkati mereka. Tuhan akan memelihara hidup mereka. Karena Tuhan berkenan kepada mereka. Kalau mereka menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan akan mengasihi mereka. Tuhan tidak akan buang mereka. Tuhan tidak akan biarkan bangsa-bangsa menghukum mereka atau menjajah mereka. Bahkan hasil tanaman mereka Tuhan juga akan berkati. Ya, keluarga mereka Tuhan juga akan berkati. Keadaan mereka menjadi baik kalau mereka taat kepada perintah Tuhan Allah ini. Demikian juga kita. Semua orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Kalau kita melakukan dengan sungguh-sungguh setia terhadap perintah Tuhan ini, bukan mendatangkan suatu kerugian atau keburukan bagi kita, tapi sebaliknya mendatangkan hal yang baik bagi kita. Disinilah perbedaan pengajaran tentang berkat dari ajaran karismatik dengan ajaran firman Tuhan. Ajaran karismatik mengatakan cari berkat, sampai firman Tuhan dilencengkan hanya untuk membicarakan berkat. Kasih uang sebanyak-banyak supaya Tuhan kasih kamu berkat-berkat. Saudara-saudara, firman Tuhan dengan jelas mengatakan otomatis Tuhan akan berkati kamu asalkan kamu dengan sungguh-sungguh menyenangkan hatinya. Taat perintahnya. Sebenarnya kita tidak perlu mengutamakan sampai kita datang hanya untuk berbicara berkat-berkat Tuhan, berkat-berkat. Tidak, saudara-saudara. Asalkan kita taat firman Tuhan, kita sungguh-sungguh mencari Dia, Tuhan berkenan kepada kita, maka Dia akan begitu bermurah hati, gampang memberkati kita, menolong kita, menyertai kita. Ya. Tapi kalau kita hanya pemikiran kita berkat saja, kemakmuran, kesuksesan, kita mengabaikan firman Tuhan. Ya, Bapak Pendeta pernah khotbah di persekutuan doa, mengatakan, kalau kamu tidak berbicara tentang ketaatan, jangan pernah berbicara tentang berkat. Berkat itu tidak lepas daripada ketaatan. Ingat hal ini. Berkat itu tidak akan lepas daripada ketaatan. Ketaatan itu selalu disusul oleh berkat. Kalau kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, berkat itu dengan sendirinya Tuhan akan berikan kepada kita. Tapi kalau kita sering malas ibadah, kita sering melanggar firman Tuhan, ya, kita meminta Tuhan, tolong saya supaya kebutuhan saya ini begini-begini, Tuhan berkati ini. Tapi kita tidak mencari Dia, tidak datang kepada Dia, tidak melakukan firman-Nya. Bagaimana Tuhan dengan senang untuk melakukannya? Saya ilustrasikan bagaikan kita orang tua. Ya, dalam keluarga kita rata-rata sudah punya anak. Oh, kita punya anak, anaknya bandel loh. Dia sering bantah perintah kita. Dia sering lalai akan apa yang kita perintahkan. Kira-kira kalau dia ada minta sesuatu, gampang tidak kita berikan? Wah, kita mikir. Atau kita akan katakan, mana mungkin papa kasih, kamu aja nggak dengar-dengar kata papa. Ya kan? Tapi kalau anak kita itu, wah, apa yang kita minta, kita suruh dia ambil, minta bantu dulu ambil air minum, wah, dia datang, dia ambil, dia selalu mau dengar, dia baik. Ketika anak itu suatu hari dia minta sesuatu, wah, begitu gampang kita kasih. Karena kita lihat, wih, ini anak baik loh. Jadi kalau dia taat, maka keadaan baik ya yang akan datang, berkat, ya, pemeliharaan Tuhan, karena Tuhan berkenan. Ini
dikatakan kepada orang Israel supaya mereka sadar kalau suatu hari keadaan mereka buruk, mereka sadar sendiri, pikir sendiri, kenapa keadaan saya buruk? Kenapa Tuhan hukum bangsa Israel? Harusnya mereka sadar. Kalau kita baca di dalam kitab Perjanjian Lama, sangat menarik ya. Ketika Tuhan hukum mereka, lalu mereka menderita begitu lama, mereka sadar. Kenapa ya keadaan kami sekarang begini? Kenapa ya kami menderita begini? Oh, mereka ingat, oh Tuhan, kami telah meninggalkan Engkau. Kami telah melanggar perintah-Mu. Jadi mereka ingat, kalau mereka dihukum, mereka sadar. Kenapa? Karena mereka tidak setia kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, melakukan perintah-perintah Tuhan ini bukan mendatangkan kerugian bagi diri kita, tapi sebaliknya mendatangkan hal yang baik bagi kita. Ya, tentunya tidak bisa diukur bahwa kalau keadaan baik tersebut di mana kita akan terus mendapatkan ya berkat secara jasmani, bukan. Ya, tapi ada banyak jenis-jenis berkat daripada Tuhan. Ya, bisa saja dalam hal pertumbuhan iman keluarga kita, kesaksian yang baik, ya banyak hal. Jadi jangan hanya ukur juga dalam hal secara jasmani materi. Ya. Tapi intinya adalah kalau kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, maka akan memberikan hal yang baik bagi kita. Tapi sebaliknya, kalau kita melanggar firman Tuhan, kalau kita sering mengabaikan firman Tuhan, justru mendatangkan keburukan bagi kita. Coba saja kalau kita ya tidak suka datang ibadah, bukan tidak suka, dalam arti kita sering melalaikan ibadah, kita tidak begitu tertarik persekutuan, mendengarkan firman Tuhan. Ketika datang godaan, gampang kita jatuh ke dalam dosa. Ya. Dan gampang mendatangkan kecelakaan bagi diri kita. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan menolong kita. Nah, inilah kenapa kita harus ya taat firman Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Karena ada efeknya. Ya, ada hal yang akan terjadi. Baik atau buruk tergantung kita. Kita sungguh-sungguh setia melakukan perintah Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini kita bisa mengerti, kita bisa menerimanya. Jangan anggap ini seperti sesuatu perintah yang terlalu keras di dalam hati pikiran kita. Kebanyakan kita orang-orang Kristen mungkin merasa ini terlalu keras loh. Wah, terlalu begitu berat bagi kita untuk terima. Tidak, saudara-saudara. Sebaliknya, mari kita terima dengan penuh sukacita. Karena inilah yang benar. Dan kalau kita melakukannya, akan mendatangkan sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi, sekali lagi, ketika kita dengar perintah ini, mari kita terima ya dengan sukacita. Tuhan, terima kasih. Tuhan mengingatkan saya, dan dengan sepenuh hati saya terima dan saya mau melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami bahwa sebagai umat Tuhan kami harus takut akan Engkau, melakukan segala perintah Tuhan, mengasihi Tuhan, dan beribadah kepada Tuhan dengan sepenuh hati kami. Tolong kami ya Tuhan, untuk bisa mengerti, menerimanya dengan penuh sukacita, dan menyimpannya di dalam hati kami, serta melakukannya dengan setia seumur hidup kami. Mampukanlah kami ya Tuhan, besertalah dengan kami, supaya kami selalu setia hidup sesuai dengan firman Tuhan. Berkati kami semua yang telah mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.